Orang buta dibuatnya melihat seluruh karya ciptaan. Yang tuli dibuatnya mendengarkan firman Tuhan, dan yang gagap dan bisu dapat berkata-kata dengan baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 11 Februari, Pekan Biasa yang kelima. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladan hidup Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap, dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepaslah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang orang tuli dan gagap yang disembuhkan oleh Yesus di Galilea. Di tempat itu orang menyaksikan kemudian Tuhan yang dinyatakan dalam perbuatan Yesus. Di tempat ini pula Yesus akan bertemu dengan para muridnya setelah kebangkitan. Orang-orang kagum dan heran akan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan kerajaannya akan membawa sukacita untuk banyak orang. Orang buta dibuatnya melihat seluruh karya ciptaan. Yang tuli dibuatnya mendengarkan firman Tuhan, dan yang gagap dan bisu dapat berkata-kata dengan baik, untuk bersaksi dan mewartakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Seberapa jauh kita memberi waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan mewartakannya? Tentunya, zaman sekarang banyak sarana untuk kita bisa mendengarkan sabda Tuhan itu.
entah lewat media sosial, yang ada banyak renungan-renungan yang disajikan, entah itu dalam bentuk suara, dalam bentuk tulisan, maupun dalam bentuk video visual. Yang itu tentunya akan membantu kita untuk semakin kita kenal dan menghayati Tuhan Yesus Kristus yang kita imani itu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semua diajak untuk membuka hati kita pada sabda dan kehendaknya, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.